Bayangkan Anda harus nyetir berjam-jam ya, ngelewatin jalanan yang Yang berlubang dan rusak parah pastinya. bener berlubang, terus dijejali truk-truk logistik raksasa yang nyebak debu di mana-mana, dan itu semua cuma buat ngurus satu lembar dokumen kependudukan di pusat pemerintahan. Iya, dan fasilitas kesehatan yang memadai juga rasanya puluhan kilometer jauhnya dari situ kan? Nah, infrastruktur pendidikan apalagi seringkali seadanya banget. Kalau kita baca di atas kertas, ini terdengar kayak deskripsi sebuah desa terpencil kan? Kayak desa di pedalaman yang emang susah dijangkau. Tapi ironisnya, Ironisnya, wilayah ini posisinya malah duduk manis tepat di sebelah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. betul sekali, kawasan di mana triliunan rupiah uang berputar setiap harinya. Ketimpangan yang gila ini bukan fiksi ya, ini realitas harian yang dihadapi oleh sebuah wilayah yang selama ini terkunci dalam status pinggiran. Dan realitas itu menurut saya memunculkan sebuah pertanyaan besar tentang desain negara kita sendiri. Maksudnya, gimana mungkin sebuah wilayah yang diapit oleh raksasa-raksasa ekonomi, Yang uangnya muter kenceng banget itu. betul, yang secara logis seharusnya melimpah ruah dengan kemakmuran, justru terlihat seperti anak tiri yang terlupakan dalam peta pembangunan kita. Ini tuh definisi mutlak dari sebuah paradoks geografis. Nah, hari ini paradoks geografis itulah yang bakal kita bedah abis-abisan. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Di atas meja kita hari ini udah ada setumpuk catatan, analisis tata ruang, dan ringkasan eksekutif mengenai visi strategis pemekaran Bogor Timur. Wah, tebel juga ya dokumennya. Iya, lumayan. Dan misi kita hari ini sangat spesifik. Kita pengen membedah sebuah cetak biru, semacam blueprint gitu, yang dirancang buat mengubah wilayah pinggiran yang terlupakan ini Menjadi apa yang di dokumen ini disebut secara ambisius sebagai pusat peradaban baru ya. benar banget, pusat peradaban baru. Tapi sebelum kita mulai menggali lebih jauh ke dalam mekanisme dokumen ini, ada satu catatan penting buat Anda yang sedang mendengarkan. Iya, ini disclaimer yang sangat penting. Betul. Diskusi kita hari ini kan bersinggungan langsung dengan kebijakan otonomi daerah, tata kelola wilayah, dan pastinya dinamika kekuasaan lokal. Oleh karena itu, kita di sini sama sekali nggak mengambil posisi politik apapun. Nggak ada agenda tersembunyi ya. Sama sekali nggak ada. Kita nggak memihak faksi tertentu, dan kita juga nggak sedang mengkampanyekan pro atau kontra secara politis soal pemekaran ini. Peran kita di sini murni bertindak sebagai analis dan pemandu Anda. Kita cuma bakal ambil dokumen sumber ini, bedah logika gagasan-gagasannya, Menguji kelayakan visinya, ya kan? benar, dan ngelihat gimana sih tata ruang itu dirancang di dalam dokumen ini. Karena kalau kita melepaskan kacamata politik praktis sejenak aja, dokumen ini sebenarnya menawarkan sebuah studi kasus yang luar biasa banget. Luar biasa gimana tuh maksudnya? Ini studi kasus tentang anatomi ekonomi wilayah. Kembali ke ironi yang Anda gambarkan di awal tadi ya. Yang soal jalanan berlubang di sebelah triliunan rupiah itu. Nah, iya. Apa yang terungkap dari analisis dokumen ini adalah bahwa kemiskinan atau ketertinggalan infrastruktur itu seringkali bukan semata-mata karena kurang uang. Oh, masa sih? Bukannya biasanya masalahnya selalu soal kurang budget. Nggak selalu. Di sini, ini adalah masalah geometri birokrasi. Jarak fisik yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan itu menciptakan apa yang kita sebut sebagai pajak tak kasat mata bagi warga di wilayah pinggiran. Tunggu, pajak tak kasat mata? Konsep yang menarik nih. Maksudnya, warga tuh harus bayar lebih mahal untuk segala hal cuma karena jarak birokrasinya jauh? Secara harfiah dan kiasan. Jarak yang sangat jauh dari pusat kendali, misalnya dari ibu kota kabupatennya ya, itu bikin layanan negara jadi sangat lambat buat merespon realitas di lapangan. Paham, paham. Kayak ngurus KTP aja butuh seharian karena perjalanannya aja udah habis waktu, gitu ya? Persis. Ketika birokrasi itu berjarak puluhan kilometer dari rumah warga, biaya logistik jelas membengkak. Terus pengawasan proyek infrastruktur juga jadi lemah. Dan yang paling parah, para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan itu pada akhirnya kehilangan kepekaan. Kehilangan sentuhan dengan realitas warganya sendiri. Bener banget. Mereka akhirnya ngelihat wilayah pinggiran ini cuma sebagai sekumpulan angka statistik aja di lembar laporan tahunan. Cuma deretan kata di Excel.
Iya, mereka nggak ngelihat langsung lubang di jalanan yang bikin kecelakaan tiap minggu. Atau nggak ngelihat petani yang, panennya membusuk cuma gara-gara nggak ada akses jalan. Atau sekolah yang atapnya bocor dan dibiarkan bertahun-tahun. Wow, oke. Kalau boleh, saya bawa ini ke sebuah analogi visual ya, biar kita dan Anda yang mendengarkan lebih gampang bayanginnya. Boleh, silakan. Analogi apa tuh? Bayangkan Anda punya sebuah kebun yang luar biasa luas. Tanahnya ini sangat subur. Potensinya tuh masif banget lah pokoknya. Oke, kebun luas dan subur. Tapi masalah utamanya adalah keran airnya itu cuma ada satu dan letaknya di sudut paling depan, mepet pagar jalan. Nah, parahnya lagi, selang air yang ada punya itu terlalu pendek. Saya mulai paham kemana arahnya ini. Iya kan? Sehebat apapun bibit unggul yang Anda tanam di area paling belakang kebun itu, bagian belakang tersebut pasti akan kering kerontang. Selang pendek dan keran yang jauh itulah gambaran birokrasi sentralistik saat ini. Analogi kebun itu merangkum esensi dari masalah ini dengan sangat sempurna. Dan jika kita narik analogi itu ke konsep daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah ini, Jadi gimana tuh aplikasinya di analogi kebun? mekanismenya secara sederhana adalah upaya strategis untuk memasang keran air yang baru tepat di tengah-tengah area kebun yang kekeringan tadi. Oh, jadi bawa sumber airnya langsung ke masalahnya. Benar. Pemekaran di sini bukanlah sekedar ngebangun gedung kantor bupati yang megah demi prestise politik. Bukan itu. Secara sistemik, ini adalah cara untuk mengunci anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Biar uangnya nggak lari kemana-mana ya. Nah, itu poinnya. Agar uang yang dihasilkan dari wilayah tersebut, baik dari pajak, retribusi, atau sumber daya alam, nggak tersedot semua ke pusat lalu menguap di tempat lain. Melainkan disiramkan langsung di tanah tempat uang itu berasal. Keputusannya dipotong kompas dong berarti. Persis, keputusannya lebih cepat dan layanan didekatkan langsung ke warga. Paham-paham. Jadi ini sebenarnya soal efisiensi sirkulasi darah dalam sebuah organisme wilayah ya. Kalau selang air birokrasi ini pada akhirnya emang berhasil dipasang di tengah-tengah kebun tadi, pertanyaan krusial berikutnya adalah, airnya ini mau dialirkan kemana? Arah bertumbuhannya ya? Iya, ke arah mana mesin ekonomi ini bakal dipacu? Karena waktu saya baca bagian strategi ekonomi di dalam dokumen ini, mereka itu sangat menekankan posisi Bogor Timur sebagai simpul penghubung strategis. Benar, itu pilar ekonomi utamanya. Mereka bilang wilayah ini kan secara natural terjepit di antara tiga raksasa ekonomi. Ada Jakarta sebagai pusat keuangan, terus ada Bekasi dan Karawang sebagai pusat manufaktur dan industri raksasa. Segitiga emas industri. Nah, segitiga emas. Dokumen ini ngeliat posisi itu sebagai keuntungan geografis yang fantastis banget. Kayak semacam jalur sutra modern lah buat pergerakan barang, manusia, dan modal. Memang secara teori, ya, berada tepat di tengah-tengah segitiga emas itu adalah tiket emas menuju pertumbuhan ekonomi yang meroket tajam. Karena trafiknya pasti gila-gilaan kan? Jelas, Anda punya lalu lintas logistik yang nyaris nggak pernah berhenti. Permintaan akan kawasan pergudangan naik, perumahan untuk pekerja meledak, sampai sektor jasa komersial juga pasti tumbuh subur. Semuanya butuh ruang di situ. Betul. Jika wilayah ini bisa menyediain infrastruktur penunjang yang memadai, mereka bisa dengan mudah nyerap efek limpahan atau apa yang sering disebut spillover effect dari kepadatan industri di Bekasi dan Karawang. Tapi, disinilah otak saya langsung nyalain alarm peringatan. Oh iya, alarm soal apa tuh? Gini, ketika saya ngelihat kata simpul penghubung dan efek limpahan industri, bayangan yang muncul di kepala saya itu sama sekali bukan sebuah pusat peradaban baru yang elegan dan tertata rapi. Lalu yang terbayang apa? Saya justru membayangin sebuah kota yang terjebak sekedar menjadi wilayah transit aja, bukannya ada resiko fatal di sini. Risiko menjadi kota transit ya. Iya, kalau mereka cuma ngandelin posisinya sebagai jembatan di antara raksasa-raksasa ekonomi itu, Bogor Timur ini kan bisa dengan mudah berakhir jadi sekedar jalan tol raksasa yang dikelilingi warung kopi dan tambal ban pinggir jalan. Wah, visualisasinya cukup tajam ya. Tapi masuk akal kan? Sebuah wilayah yang penuh sesak oleh truk kontainer 24 jam non-stop, udara yang mencekik karena polusi dari pabrik buangan, tata kota yang semrawut, dan yang paling menyedihkan, warga lokalnya tuh cuma bisa jadi penonton. Atau paling banter, jadi pekerja rendahan yang numpang lewat di kotanya sendiri. Itu bukan peradaban sih menurut saya, itu cuma tempat peristirahatan yang kebetulan padat. Saya harus bilang,
Kekhawatiran Anda itu menyentuh jantung banget dari persoalan pembangunan urban modern saat ini. Apa yang barusan Anda deskripsikan itu adalah fenomena yang kita kenal sebagai pertumbuhan tanpa pembangunan. Pertumbuhan tanpa pembangunan. Menarik. Kayak angkanya naik, tapi warganya menderita gitu. Persis. Secara ekonomi agregat, perputaran uangnya mungkin terlihat fantastis di atas kertas. Tapi secara kualitas hidup, wilayah itu sebenarnya hancur berantakan. Ketakutan akan wilayah pinggiran yang dieksploitasi dan berakhir jadi kota transit kumuh ini sangat beralasan. Dan apakah pembuat kebijakan di dokumen ini sadar soal resiko itu? Sangat sadar. Tampaknya, para perumus dokumen ini emang melihat jebakan tersebut dari awal. Itulah mengapa mereka masukin satu mekanisme penyeimbang yang sangat spesifik, yang mereka sebut di dokumen ini sebagai tata ruang berkeadilan. Tata ruang berkeadilan. Oke, itu kedengerannya jujur aja sangat idealis di atas kertas ya. Tapi gimana sih mekanisme sebenarnya bekerja di lapangan? Apakah mereka bakal secara fisik ngunci peta wilayahnya gitu? Secara legal, ya, mereka mengunci itu. Praktiknya kira-kira begini. Ketika sebuah daerah itu dapetin status otonomi barunya, mereka kan punya wewenang penuh buat merancang rencana tata ruang wilayah atau yang sering kita dengar sebagai RTWW. Oh, yang sering jadi rebutan itu ya? Nah, betul. RTWW ini adalah dokumen hukum tingkat tinggi yang membagi wilayah ke dalam zona-zona yang sangat ketat. Tanpa tata ruang yang dikelola secara adil, hukum pasar bebas yang bakal ngambil alih semena-mena. Yang kuat modalnya yang menang. Tepat. Para konglomerat properti dan raksasa industri, baik dari Jakarta atau bahkan luar negeri, bakal datang bawa modal tak berseri. Mereka dengan gampang mencaplok lahan-lahan strategis warga, mengubah sawah-sawah produktif jadi kompleks gudang raksasa, atau perumahan elit yang warganya eksklusif dan dipagari tinggi. Jadi tata ruang berkeadilan ini bertindak sebagai apa? Remnya. Bertindak sebagai benteng pertahanan. Berarti pemerintah daerahnya itu dituntut harus punya keberanian politik buat memblokir izin-izin developer raksasa yang rakus itu ya. Misalnya, netapin bahwa oke, zona A ini mutlak cuma buat pertanian warga lokal dan nggak boleh disemen jadi pabrik, berapapun uang sogokan atau investasi yang ditawarin. Tepat sekali. Mekanismenya memang tidak cuma melalui larangan yang kaku, tapi juga dikombinasikan dengan insentif. Insentif kayak gimana contohnya? Misalnya pemerintah daerah bisa ngasih keringanan pajak bumi dan bangunan, atau PBB, bagi warga lokal yang bersedia mempertahankan lahan pertaniannya. Atau ngasih subsidi buat warga yang menggunakan lahannya untuk usaha kecil. Oh, menarik. Jadi warganya nggak tergiur buat jual tanah ke calo ya? Benar. Dan di sisi lain, pemerintah daerah itu memaksakan sebuah zonasi, di mana kawasan industri raksasa cuma boleh berdiri di titik-titik tertentu aja. Titik yang secara AMDAL tidak mengganggu ekosistem air dan sirkulasi udara permukiman warga. Nggak boleh asal bangun pabrik di sebelah kampung gitu ya? Nggak boleh sama sekali. Di saat yang bersamaan, mereka juga harus nyediain zona khusus yang terjangkau untuk hunian kelas pekerja menengah ke bawah. Ini krusial buat mencegah terjadinya gentrifikasi. Gentrifikasi itu yang warga asli pada terusir karena harga tanah kemahalan ya? Nah, iya. Gentrifikasi yang memaksa warga asli pindah ke pinggiran yang lebih terpelosok lagi karena udah nggak sanggup bayar biaya hidup di kotanya sendiri. Jadi, posisi wilayah sebagai simpul penghubung tadi itu nggak dibiarkan menjadi arus liar yang menenggelamkan warga, melainkan dikanalisasi dengan rapi. Saya ngelihat benang merahnya sekarang nih. Pembangunan infrastruktur dan pergerakan ekonomi dari segitiga Jakarta, Bekasi, Karawang itu ibarat mesin dan pedal gasnya. Mereka yang memacu kecepatannya. Betul, tapi si tata ruang berkeadilan ini adalah setir dan remnya. Karena tanpa rem dan setir ini, mobil otonomi daerah ini cuma bakal melaju kencang, hilang kendali dan ujung-ujungnya menabrak tembok kesenjangan sosial. Analogi otomotif yang sangat pas. Tapi ya, ngomong-ngomong soal mobil otonomi, ini ngebawa kita pada gajah di dalam ruangan sih. Ada sebuah peringatan keras yang sebenarnya secara tersirat nyelimutin seluruh dokumen ini dari awal sampai akhir. Peringatan soal motif politik di baliknya. Tepat sekali. Kita ini kan udah sering banget lihat pola ini berulang dalam sejarah otonomi daerah di negara kita ya. Gagasan pemekaran yang niat awalnya itu mulia banget buat motong jarak birokrasi, sering banget dibajak di tengah jalan, dan berakhir jadi sekedar proyek politik kotor.
Mengubah garis teritorial di atas peta cuma buat menciptakan singgasana kekuasaan baru bagi elit politik lokal tertentu. Bener banget. Ujung-ujungnya cuma jadi ajang bagi-bagi kue APBD, bagi-bagi kursi kepala dinas, proyek pengadaan. Sementara rakyatnya ya tetap aja harus ngelewatin jalan berlubang yang sama kayak 5 tahun lalu. Itu penyakit kronis desentralisasi kita. Nah, makanya untuk mencegah otonomi ini jadi proyek utopia semu, dokumen ini mensyaratkan beberapa fondasi keberlanjutan. Dan fondasi yang pertama itu disebut kepemimpinan berintegritas. Saya rasa sih kalau yang ini mekanismenya cukup transparan ya. Iya, birokrasi yang bersih adalah prasyarat mutlak. Logikanya kan sedekat apapun keran airnya yang dipasang di kebun tadi, kalau pipanya bocor sana-sini karena korupsi, airnya tetap nggak bakal sampai ke tanaman warga. Tapi mari kita lihat fondasi keberlanjutan yang lain deh, karena disinilah diskusi ini mulai jadi sangat ajam. Oke, fondasi yang kedua ya. Iya, dokumen ini bicara panjang lebar tentang kemandirian ekonomi. Tapi yang bikin saya heran, mereka tuh nggak berfokus pada menggelar karpet merah untuk investor multinasional skala mega. Fokus mereka justru pada membangun ekosistem UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Strategi ekonomi yang sangat rapuh. Rapuh gimana? Kan mereka bawa modal gede. Mari kita lihat mekanismenya. Jika sebuah daerah baru itu ekonomi makronya cuma bertumpu pada 1 atau 2 pabrik besar, coba pikirkan, apa yang terjadi ketika pabrik itu tiba-tiba mutusin relokasi ke Vietnam karena UMR lokal naik? Wah, atau pas lagi ada krisis rantai pasok global kayak kemarin ya. Nah, itu dia. Kalau itu terjadi, seluruh ekonomi daerah itu bakal lumpuh seketika. Ratusan ribu orang bisa menganggur dalam satu malam, cuma karena keputusan satu CEO di luar negeri. Efek dominonya ngeri banget ya. Tapi sebaliknya, dengan membangun ekonomi dari bawah, ya, melalui UMKM dan koperasi warga, pemerintah daerah itu sebenarnya lagi menciptakan sebuah jaring pengaman ekonomi yang jauh lebih tangguh. Karena nyebarnya ke banyak titik ya, bukan cuma satu pilar raksasa. Benar, rantai pasoknya jadi terlokalisasi. Uang itu berputar di antara tetangga sendiri, dari pasar lokal, dibeli oleh pengrajin lokal, ke warung lokal, muter aja di situ. Jadi ketika ada guncangan ekonomi makro global terjadi, jaring yang berisi puluhan ribu usaha kecil ini punya kelenturan luar biasa untuk bertahan hidup, jauh lebih aman dibandingkan satu struktur industri monolitik yang kaku. Oh, itu masuk akal banget sih. Ini sebenarnya adalah tentang diversifikasi resiko ekonomi wilayah ya. Sekaligus juga memastikan kalau warga lokal itu emang jadi aktor utama pertumbuhan, bukan cuma jadi pekerja kontrak musiman yang gampang di-PHK. Anda menangkap esensinya dengan pas. Namun, ketika saya nyoba menghubungkan gagasan soal penguatan UMKM ini dengan satu lagi fondasi keberlanjutan yang ada di dalam dokumen, rasanya ada sebuah pencerahan yang saling mengunci gitu. Yang soal fondasi ketiga itu. Iya, ini bagian yang paling menyita perhatian saya sebenarnya. Karena istilah ini tuh jujur jarang banget masuk secara eksplisit dalam dokumen tata kota konvensional. Mereka mensyaratkan adanya keadilan agraria. Keadilan agraria. Ini memang jantung dari keberlanjutan sosialnya. Kan, pas saya baca frase keadilan agraria ini, pikiran saya otomatis langsung melesat pada satu masalah klasik, mafia tanah. Apakah visi ini sebenarnya sengaja dirancang sebagai semacam tameng hukum, agar tanah warga tuh nggak diborong dengan harga murah oleh para spekulan nakal, begitu isu pemekaran wilayah ini santer terdengar? Analisis Anda mengenai mafia tanah ini sangat relevan dengan realitas di lapangan ya. Dan emang ini esensi sebenarnya dari keadilan agraria. Dokumen ini secara tegas menempatkan sebuah filosofi dasar bahwa tanah itu harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Gimana tuh mekanismenya di lapangan? Biar nggak cuma jadi jargon politis doang. Mari kita urai ya. Anda itu nggak mungkin bisa mewujudkan kemandirian ekonomi UMKM yang kuat tadi kalau rakyatnya sendiri nggak punya kepastian hak hukum atas tanah mereka sendiri. Hak milik bersertifikat gitu maksudnya? Betul, tanah itu kan fondasi ekonomi paling purba, modal paling awal dari peradaban. Jika Anda sebagai warga lokal memiliki sertifikat sah atas tanah Anda punya agunan kan? Jaminan ke bank buat ngajuin modal usaha. Tepat. Anda punya akses kapital untuk meminjam modal dari bank guna mengembangkan usaha. Tanah itu bisa menjadi tempat usaha fisik berdiri atau lahan memproduksi barang. Jadi kalau keadilan agraria ini gagal ditegakkan, katakanlah mafia tanah dan para spekulan ini dibiarkan merajalela memborong tanah warga dengan iming-iming uang tunai cepat sebelum jalan tol atau infrastrukturnya dibangun. Itu adalah bencana buat ekonomi lokal. Warga lokal secara sistematis dilucuti dari modal utamanya dong. Tepat sekali.
Jika tanah di wilayah baru itu dimonopoli oleh segelintir oligarki atau dikuasai tengkulak yang emang cuma main spekulasi demi nunggu kenaikan harga berlipat ganda saat jalannya selesai dibangun nanti? Mereka beli murah, ditahan, jual mahal. Iya. Dan akibatnya, warga lokal akan perlahan terlempar ke pinggiran. Mereka nggak punya lagi lahan produktif untuk bertani, nggak punya tempat menetap yang aman untuk berdagang. Dan tanpa kepemilikan tanah, cita-cita indah memperkuat UMKM tadi itu cuma akan menjadi ilusi kosong di atas kertas. Wah, tragis juga ya. Rakyat lokal yang di awal banget dijanjikan kemakmuran oleh pemekaran wilayah, pada akhirnya, tragisnya, cuma akan menyewa tanah di tanah kelahirannya sendiri. Atau, paling banter ya, mereka ngelamar jadi petugas kebersihan dan satpam di mal-mal dan pabrik yang kebetulan dibangun persis di atas bekas lahan warisan keluarga mereka sendiri. Wow, itu adalah visualisasi yang sangat mengerikan, namun ya sangat nyata dan sering banget kita lihat. Jadi, ini tuh sebuah siklus ekosistem yang emang nggak bisa dipisahkan ya satu sama lain. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Keadilan agraria adalah tanah tempat berakarnya kemandirian ekonomi. Anda nggak mungkin bisa numbuhi pohon UMKM yang rindang dan kuat kalau akarnya sendiri nggak menancap pada keadilan kepemilikan tanah. Metafora yang sangat tepat. Dan yang bertugas menjaga tanah warga dari incaran spekulan rakus itu, yang memegang wewenang penuh untuk nggak nerbitin izin sembarangan, adalah kepemimpinan yang berintegritas, di mana mereka beroperasi melalui instrumen hukum tata ruang berkeadilan tadi. Gitu kan siklusnya? Anda baru saja merangkum seluruh mesin peradaban ini secara paripurna. Wah, makasih. Kepemimpinan berintegritas itu memastikan hadirnya birokrasi yang bersih untuk merancang tata ruang yang adil. Kemudian, tata ruang dan keadilan agraria bekerja beriringan melindungi hak properti dan ruang hidup warga lokal dari eksploitasi pasar bebas. Saling mengunci satu sama lain. Benar. Perlindungan aset tersebut pada akhirnya ngasih ruang bernapas dan modal awal bagi warga untuk membangun ekosistem UMKM dan mencapai kemandirian ekonomi. Ketiga elemen ini emang nggak bisa beroperasi secara terpisah. Mereka ini ibarat roda gigi dari satu jam tangan mesin yang sama. Anda cabut satu roda gigi aja dan jam tersebut akan mati total, berhenti berdetak. Sebuah sintesis yang brilian banget. Jujur aja, membedah cetak biru ini memberikan kita perspektif yang jauh lebih luas dari sekedar persoalan administratif bikin kabupaten baru. Sangat melampaui urusan administrasi, iya. Nah sekarang untuk Anda yang sedang mendengarkan obrolan kita hari ini, mungkin Anda saat ini lagi duduk santai di dalam KRL di Jakarta, atau lagi asyik nyuruput kopi di Surabaya, atau mungkin lagi nyetir di tengah kemacetan jalanan Medan. Mereka mungkin mikir, relevansinya apa buat saya kan? Betul, Anda mungkin mikir, oke, analisis lu berdua nih lumayan menarik lah. Tapi gue sama sekali nggak berencana pindah ke Bogor Timur. Gue juga nggak mau investasi di sana. Lantas, ngapain gue harus repot-repot peduli sama analisis bedah dokumen pemekaran daerah ini? Jawabannya sebenarnya ada pada prinsip universal di balik dokumen ini. Coba bayangkan, jika kita menghapus nama Bogor Timur dari sampul laporannya, apa yang tersisa di atas meja kita ini sebenarnya adalah sebuah kelas master. Kelas master soal apa tuh? Mengenai bagaimana tata ruang dan desentralisasi kekuasaan, secara harfiah itu mendikte nasib jutaan manusia. Dokumen ini tuh refleksi nyata tentang bagaimana geometri kekuasaan bekerja dimanapun Anda berada. Bagaimana jarak dari sebuah titik keputusan birokrasi itu bisa secara langsung menentukan apakah Anda bakal hidup dalam kelimpahan ekonomi, atau sebaliknya, Anda terjebak mati-matian dalam kemiskinan struktural. Saya setuju banget. Dan ini juga sekaligus jadi sebuah peringatan keras yang sangat relevan bagi seluruh wilayah di negara ini. Membelah wilayah secara administratif, narik garis batas baru pakai spidol di atas peta, mengubah kop surat dinas pemerintahan yang tadinya gabung sekarang jadi mandiri. Itu semua gampang. Iya, itu semua cuma prosedur mekanis doang. Hal-hal tersebut pada hakikatnya hanyalah langkah nol, baru persiapan. Yang pada akhirnya menentukan apakah di atas wilayah tersebut benar-benar terbangun sebuah pusat peradaban baru yang menyejahterakan rakyatnya, Atau malah sebaliknya.
atau malah sekedar mewariskan kemiskinan lama tapi dengan nama bupati yang baru. Dan itu semua sangat bergantung pada tingkat integritas dan nyali pemimpinnya untuk menegakkan keadilan ruang di atas peta tersebut. Nyali untuk menolak digoda oleh investasi eksploitatif. Persis. Kembali lagi ke analogi kebun kita di awal tadi ya. Mengurangi jarak birokrasi, motong selang air yang kepanjangan, dan mindahin keran air mendekati tanaman warga yang kekeringan itu emang sebuah terobosan logistik yang krusial banget. Syarat perlu, tapi belum cukup. Nah, tapi pertanyaan kritisnya adalah, siapa tangan yang berkuasa mutar keran air itu nanti? Seberapa bersih air yang diizinkan mengalir lewat pipanya? Dan yang paling penting, apakah air itu akhirnya disiramkan secara merata ke seluruh peta kebun warga miskin atau diam-diam cuma diarahkan ke pot-pot raksasa milik segelintir elit yang emang mampu bayar pelicin? Itulah ujian sesungguhnya dari sebuah kemerdekaan otonomi daerah. Betul sekali. Jadi, sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sejenak. Dan mari kita tarik konsep tata ruang ini ke dalam skala kehidupan Anda sendiri. Menarik, coba kita personalisasi. Kita baru saja melihat sama-sama gimana memotong rentang birokrasi dan mendefinisikan ulang jarak secara spasial itu bisa ngebuka potensi ekonomi raksasa yang selama ini tertidur dan diabaikan gitu aja. Potensi yang tadinya dianggap mati. Nah, coba sekarang Anda lihat di sekeliling Anda, bagian mana dalam hidup atau karir Anda sendiri, atau mungkin dalam departemen dan struktur organisasi tempat Anda bekerja saat ini, yang rasanya kok selama ini terus-menerus stagnan, jalan di tempat, atau terasa banget kayak wilayah pinggiran yang nggak pernah bisa berkembang. Pasti ada area-area seperti itu. Apakah mungkin potensi Anda di area itu bukannya nggak ada, melainkan pusat kendalinya, yakni keran air untuk keputusan, inovasi, atau suplai sumber daya Anda, itu berada terlalu jauh dan birokrasinya terputus dari kenyataan harian Anda di lapangan? Tercekik oleh rantai komando yang kepanjangan ya. Benar banget. Mungkin ini bukan saatnya Anda terus-terusan nyalahin tanah yang Anda pijak. Mungkin sudah saatnya Anda mikirin gimana caranya berani motong jarak itu dan narik keran airnya lebih dekat ke tangan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah menyelam cukup dalam bersama kami di sesi hari ini. Terima kasih, ini obrolan yang sangat bergizi. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Jaga kesehatan dan teruslah berpikir kritis.